Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Hidayah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini kita kembali bisa hadir di masjid di musalla ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar ketika seorang hamba Allah berikan untuk bisa dekat kepada Allah. Ketika hidup di dunia bisa digunakan kepala untuk bersujud kepada Allah, ketika badan digunakan untuk beribadah kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa di antara ujian-ujian yang itu ada kepada orang beriman yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi, yaitu yang pertama kemarin adalah fitnah iman yang Allah berikan kepada para pemuda yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Kemudian solusi dari fitnah iman adalah dekat dengan orang-orang soleh. Kemudian memahami akibat dari orang-orang kafir dan akibat dari orang-orang yang beriman. Kalau orang kafir pada akhirnya mereka masuk neraka semua, dan orang beriman Allah masukkan mereka ke dalam surga. Pada akhirnya itu perlu diingat. Kita ini kalau beriman Allah masukkan ke dalam surga. Orang kafir Allah masukkan ke dalam neraka. Dan sebelum kita mati, kita dekat-dekatlah dengan orang-orang beriman agar kita kuat selalu dengan keimanan ini. Karena jamaah, kawan itu cukup besar pengaruh kepada kita. Ada yang mengatakan sampai 80%. Kalau dalam hadis Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung kawannya. Bagaimana kawannya, itulah dia. Lihat agama kawannya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah dalam berkawan, kaidah dalam berteman oleh ulama dijelaskan, kalau dia menambah faidah dalam agama, maka berkawanlah dengan dia. Tapi kalau tidak menambah faidah atau tidak menambah keimanan, jangan berkawan dengannya. Karena yang namanya berkawan itu mesti akan menarik satu dengan yang lain. Kalau tidak dia jadi kita atau kita yang jadi dia. Maka daripada itu kalau kita misalnya berkawan dengan kawan-kawan dulu lama SD, SMP, SMA, tidak apa-apa, sebatas menyambung silaturahim tidak masalah. Tapi kalau lebih daripada itu, sementara dia tidak orang soleh, sementara dia jarang beribadah, tidak taat kepada Allah, tidak usah terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat, ingat kaidah dalam berkawan, berteman adalah dia mesti harus membawa faidah kepada agama. Kalau tidak, mesti kita yang akan dibawanya atau kita yang membawa dia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, itu sudah kemarin kita bahas. Surat Al-Kahfi ayat 28, kemudian 29, 30, 31. Sekarang kita masuk kepada yaitu fitnah harta. Di mana dalam surah Al-Kahfi diceritakan bahwa ada orang yang memiliki kebun indah, kebun yang penuh dengan kesuburan, tapi dia tidak mau bersyukur kepada Allah, akhirnya kebunnya Allah hancurkan. Maka fitnah yang nomor 2 ini juga ada. Maka yang kemarin kita juga jelaskan apa kaitannya dengan Dajjal. Di saat Allah Rasul mengatakan siapa yang menghafal surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, usima minad Dajjal, maka Allah akan jaga dia dari Dajjal. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu hari Jumat pula kita dianjurkan untuk membacanya. Ya, khususnya hari Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, adha'a lahu min nur ma baina jum'atain. Siapa membacanya hari Jumat, maka Allah akan jaga di antara 2 Jumat. Dan Jumat itu terjadi kiamat, dan Dajjal pun akan muncul di akhir zaman, yaitu di saat nanti menjelang kiamat. Dan Dajjal adalah salah satu di antara ciri tanda kiamat besar. Apa kaitannya kemarin? Ternyata Dajjal itu dia membawa fitnah iman.
dan juga membawa fitnah kekayaan. Karena apapun, kalau dia beriman, kita beriman sama dia, wal'iyyazubillah, maka dia bisa memberikan, tapi tentunya atas izin Allah, sehingga orang mengatakan bahwa dia Tuhan. Maka jamaah yang dimuliakan, solusi dalam menghadapi fitnah harta dan kekayaan adalah mengetahui hakikat kehidupan dunia. Kita ini tidak tahu kehidupan dunia itu hakikatnya bagaimana. Sekolah sampai gelar profesor pun banyak tidak sadar hakikat kehidupan dunia. Dia tahu hakikat sesuatu, ilmu, apa yang tergantung ilmu dikuasainya. Dia tahu ini, dia tahu itu, dia tahu virus ini, dia tahu bagaimana antivirusnya. Tapi kehidupan dunia dia tidak tahu. Bapak Ibu, kita paham bahwa ayat-ayat banyak membicarakan tentang kehidupan dunia. Di antaranya surat Al-Kahfi ayat 45. Karena kita pembahasan kita Al-Kahfi, maka coba Bapak Ibu buka surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 45. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqtadira. Apa Allah katakan? Wadrib lahum masalal hayatid dunya. Berilah perumpamaan kepada mereka, kepada manusia itu beri perumpamaan kepada mereka. Perumpamaan tentang apa? Al hayatid dunya, kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama'. Kehidupan dunia ini Bapak Ibu seperti air yang Allah turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi, maka menjadi suburlah karena air tadi tumbuhan-tumbuhan di muka bumi. Fa asbaha hashiman tazruhur riyah, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering dan diterbangkan oleh air. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu, dalam ayat ini Allah umpamakan kehidupan dunia seperti air yang menumbuhkan tanaman sehingga tanaman subur. Ada dua pendapat ulama tentang ini. Yang satu mengatakan bahwa Allah menyamakan dunia seperti air. Air itu Bapak Ibu, dia tidak pernah stabil. Kadang dia jernih, kadang dia keruh. Kadang dia yang namanya air mengalir. Kadang dia di situ, kadang dia pergi, datang pula yang baru. Air itu begitu. Maka kehidupan dunia ini tidak pernah stabil. Kadang kita bahagia, kadang kita sedih luar biasa. Kadang kita tertawa, terkadang kita menangis. Karena kehidupan dunia seperti air, tidak stabil ya. Dan kalau air Bapak Ibu, kalau terlalu banyak pun diambil, air ini bahaya juga. Bisa banjir kita namanya, ya kan? Bisa banjir, bisa membahayakan. Maka kehidupan dunia ini ambillah secukupnya. Tidak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak ibarat air, kalau terlalu banyak dia bisa membuat banjir, habis rumah orang. Tsunami itu apa itu? Api apa air itu? Tsunami yang di Aceh dulu itu. Air hancur habis 150.000 orang karena terlampau banyak. Dunia juga seperti itu. Kalau ibu bapak terlalu banyak dengan dunia, menyibukkan diri dengan dunia, maka dia ibarat banjir bandang yang akan menghabisi apa yang ada di hadapannya. Dan banyak orang ketika Allah berikan kehidupan dunia terlampau banyak, melebihi apa yang dibutuhkannya, akhirnya dia lupa kepada Allah. Tapi ada juga yang orang Allah berikan, titipkan harta banyak, tapi dia sadar akan kehidupan, tapi tidak banyak. Maka oleh ulama dikatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 45 ini, kehidupan dunia seperti air, yang mana dia tidak pernah stabil, yang mana kondisinya selalu berubah-ubah. Kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, berputar, roda berputar. Maka jemaah yang dimuliakan, diumpamakan dengan air.
Lalu ada pula yang memahami sebagian yang lain, kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fasbaha hashiman tazruhu riyah, bahwa Allah umpamakan seperti air yang Allah turunkan dari langit menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi kehidupan dunia ini, kita ini Bapak Ibu, ketika kita sudah mendapatkan dunia, ketika kita sudah mapan, ketika kita sudah kaya, umur kita sudah 60 tahun, tiba-tiba kita mati. Ibarat air yang menumbuhkan tanaman hijau, lama-lama nanti tanaman tadi dia pun akan layu, dan dia pun akan menguning, dan dia pun akan diterbangkan oleh angin. Tazruhur riyah, akan diterbangkan oleh angin. Kita kan di pasar sayur nih. Pasar kita ini paling banyak isinya sayur-sayuran. Coba lihat bagaimana buah-buahan yang dijual, indah, hijau. Kalau dia mangga hijau, kalau dia jeruk kuning, kalau dia apel merah, kalau dia nanas kuning juga. Kita lihat pula lagi sayur-sayuran. Kita perhatikan kol. Oh, apalagi kalau kol udah busuk, baunya luar biasa ya. Kita perhatikan sayur pahit, sayur manis. Kita lihat pula cabai, lado yang sekilo katanya 100.000. Nah, kemarin 120.000. Kita lihat Bapak Ibu, itu sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, 2 pekan, hancur, busuk, bau. Begitulah dunia itu. Kita bilang cabai itu bagus, bagus-bagus cabainya, ladonya rancak, kita bilang. Kita lihat tomatnya, bagus. Kita lihat jeruknya, bagus. Lihatlah sepekan, 2 pekan, dia pun akan busuk. Begitu dunia itu. Awalnya indah, ibu, bapak, kita mengumpulkannya lama, 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Kita bahagia dengan itu. Tapi ingat, dia tidak lama. Seperti sayur-sayuran, busuk, hancur, bau, dibuang. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kita harus paham, itulah kehidupan dunia. Makanya dalam Al-Quran, Bu, coba kalau kita keluar sedikit dari surah Al-Kahfi, kita lihat pula surat apa ini, Al-Hadid. Ya, surah Al-Hadid kalau tidak salah, ayat 20, Bu, coba perhatikan. Allah mengingatkan, i'lamu, ketahuilah, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ada, Bu, ketemu? Surat, kalau tidak salah, Al-Hadid ayat 20. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu la'ibun, main-main. Oh, bukan. Iya betul, Bu, ya. Betul ya. Al-Hadid surat 57 ayat 20. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, bahwa kehidupan dunia itu main-main, walahun, bersenda gurau, wa tafakhurun bainakum, dan bermegah-megah. Jadi bermewah-mewah, menampakkan prestasi, wazinah, laibun walahun wazinatun. Wazinatun itu perhiasan. Lalu Allah katakan wa tafakhurun bainakum, dan berbangga-bangga, bermegah-megah, wa takatsuru fil amwali wal aulad, dan banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Ulama menjelaskan, merujuk kepada ayat ini, Bu, jadi kita ini ada 5, Bu, dunia ini. Allah katakan, ketahuilah bahwa kehidupan dunia la'ibun, main-main. Yang namanya main-main ini anak kecil, umur 7, 8, 6, main-main. Umur 7, 8, 9, 10, main-main. Setelah main-main, lahun, bersenda gurau. Bersenda gurau itu kapan? Umur 15, 16, 17. Bersenda gurau. Kalau dalam tafsir Buya Hamka,
Dijelaskan oleh beliau, dunia ini main-main sama senda gurau. Jadi kalau orang terlampau serius dengan dunia, yang main-main itu siapa? Anak-anak. Jadi ada orang umurnya 80 tahun belum sholat subuh, tapi perangainya kayak anak-anak umur 7 tahun juga. Main-main, serius dia sama dunia ini. Sementara dunia ini main-main. Lalu walahun, senda gurau. Senda gurau itu siapa? Anak-anak umur 14 yang baru-baru balik. Kalau bahasa orang belum cukup umur, belum tahu lagi dia hakikat hidup, baru mencari jati diri. Orang yang serius dengan dunia ini orang yang belum cukup umur ini, meskipun umurnya 70 tahun. Itu dijelaskan sama Buya Hamka itu dalam tafsir Al-Azhar itu. Coba buka nanti. Jadi kalau kita melihat ada orang umur 50 pakai dasi, pakai jas, nelpon sana, telepon sini, kalimatnya transfer sekian miliar, bisnis sekian miliar, ada nggak salat subuh? Kalau enggak, ini orang anak kecil ini. Anak belum cukup umur, perlu ditarbiyah ulang. Padahal dia kaya raya, tapi belum cukup umur. Karena kehidupan dunia dia tidak sadar. Laibun walahun. Tapi tadi malam saya membaca luar biasa, ada hal menarik, keterangan yang lain. Hidup kita ini melewati 5 ini. 5. Pertama main-main, umur 7, 8, 9, 10. Yang kedua lahun, bersenda gurau, yaitu umur 15, 16, 17. Karena anak muda itu kan bersenda gurau aja kerjanya. Pergi ke sana bawa gitar, bawa Vespa, mati mesinnya, habis minta uang. Nanti dia tidur tengah malam jam 2, bangun nanti zuhur. Tidak jelas. Tiba-tiba minum kopi rame-rame, ngelem pula rame-rame kadang-kadang. Senda gurau. Lalu yang ketiga apa di situ? Wazinah. Ketika umur kita sudah 25, 30 tahun, 35, mulailah kita memperhatikan penampilan. Zinah itu kan perhiasan. Pertama main-main, yang kedua bersenda gurau, lahun. Pertama laibun, yang kedua lahun, yang ketiga zinatun, yaitu perhiasan. Mulailah umur 25, 30, 35, mulai kita memperhatikan penampilan. Baju ya kalau bisa setrika dulu sebelum keluar. Kalau bisa nanti pakai parfum. Kalau pakai sepatunya mengkilat, pakai kiwi setebal mungkin biar nampak. Kalau tangan ya bahwa bisa nanti pakai cincin, pakai gelang, biar indah. Ketiga ada zina. Yang keempat, barulah habis itu Allah katakan wa tafakhurum bainakum. Baru bangga-banggakan prestasi masing-masing. Umur 45, oh saya sudah punya ini, saya punya beli mobil ini, ya kan? Mesti begitu dia. Tafakhur, berbangga-bangga dengan prestasi masing-masing. Saya dari kepala ini, jadi kepala itu, jadi ini, jadi itu, punya ruko sekian. Saya sudah punya anak buah sekian, karyawan sekian. Ketika itu fase yang keempat itu tafakhur. Setelah dia berbangga-bangga dengan prestasi dia kan udah mulai bosan. Alah, baru udah bercerita pula. Sudah buka kantor ini, kantor itu, apa ini. Lalu yang kelima, barulah di situ nanti dia watakasuru fil amwal wal aulad. Umur sudah 55, umur sudah 60, mulailah lomba banyak-banyakan harta. Banyak-banyakan harta. Berapa punya dia, berapa punya saya, berapa kekayaan dia, berapa kekayaan saya. Wah, kalah masih. Cari lagi. Akhirnya dia pun mati. Itu yang terjadi sama kita selama ini. Allah ingatkan. Makanya kita Bapak Ibu, dalam fitnah harta dan kekayaan ini, kita harus sadar hakikat dunia itu gimana. Makanya kita ini fase kehidupan kita kan masih panjang ini. Kalau boleh dihitung sejak awal, alam ruh. Sebagian tidak menghitung alam ruh. Alam rahim, jadi janin di perut orang tua 9 bulan 10 hari kurang lebih. Alam janin, setelah alam janin kita masuk alam dunia. Alam dunia ini tidak lama. Dalam hadis a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku 60-70 tahun. Makanya PNS itu pensiunnya 60 tahun karena hadis itu. 60-70. Dan kebanyakan orang Bapak Ibu yang kita dapati yang mulai ke masjid itu 60 tahun.
cukup juga. Dan kehidupan kita ini Bapak Ibu, kehidupan dunia ini sebagaimana Allah jelaskan dalam surat An-Nazi'at ayat terakhir, itu ketika nanti di hari kiamat, di alam akhir, orang saling bertanya satu dengan yang lain, dulu di dunia tuh berapa lama kita tinggal? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka melihat dunia ini kehidupannya cuma pagi sore saja. Jadi kalau Bapak Ibu umurnya 70 tahun, itu nanti kalau mati masuk alam kubur lalu dibangkitkan bercerita sama kawan, itu kehidupan dunia ini seperti pagi sore aja. 60 tahun pagi sore aja. Ingat tak pagi? Ini kan pagi nih. Nanti coba lihat sore gimana? Itulah dunia nih. Karena apa? Kita habis alam dunia ini, kita akan masuk alam baru namanya alam barzakh. Kita tidak tahu berapa lama di alam barzakh itu, menunggu kiamat datang. Bisa 1000 tahun lagi. Kalau mati kita pagi ini, masuk kita ke kubur, diantarkan orang, kita kan tetap hidup ini. Mati itu cuma jasad saja. Maka ketika itu bisa 1000 tahun, bisa 2000 tahun, bisa 1.000.000 tahun, kita tidak tahu. Allah yang tahu. Lalu ketika kita dibangkitkan dari kuburan, kita akan berada di padang mahsyar. Itu dalam hadis Nabi 50.000 tahun. 50.000 tahun itu belum diapa-apakan, belum diazab tuh, belum dapat surga juga, belum ditentukan dia ini masuk surga atau masuk neraka. 50.000 tahun, bayangkan ibu-ibu sekalian. Jadi 50.000 tahun di padang mahsyar, dan kita tidak tahu berapa lama di alam kubur. Lalu dibandingkan dengan kehidupan dunia 60-70, wajar dalam ayat Allah katakan, mereka mengatakan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kehidupan dunia itu pagi sore kiranya. Tapi Bapak Ibu, kehidupan dunia ini adalah menjadi patokan kehidupan setelah itu. Jadi kalau kita 2000 atau 1000, 100.000 tahun di alam kubur menjelang kiamat datang, lalu nanti di alam barzakh, di alam akhirat kita di padang mahsyar 50.000 tahun dalam hadis. Kemudian nanti ditentukanlah apa dia di surga atau dia di neraka kekal selama-lamanya. Itu tergantung kehidupan dunia. Nggak bisa pula main-main sama dunia ini, diremeh-remehkan, hina dunia, hina dunia. Iya, tapi dia penentu alam setelah itu. Tidak bisa lagi ada perbaikan, penyesalan, evaluasi diri setelah mati, itu tidak bisa. Evaluasi itu ya ketika di dunia, berjalan di dunia bagaimana, itu yang akan didapatkan setelah dia mati. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nih kalaupun soleh orangnya, itu umur kita 60 tahun, itu kalau sesoleh orang 25 tahun. Karena dipotong tidur sama dipotong belum sadar. Satu tidur sehari katanya 8 jam. 24 jam dibagi 8, 3. 60 dibagi 3, 20. Umur 60 tidurnya 20 tahun. 20 itu nggak ngapa-ngapa tuh, kayak mati gitu. Tidur itu kan saudara kandung mati tuh. An-naum akhul maut. Tidur ini saudara mati. Makanya orang kalau tidur itu kan dianggap mati. Kalau dia salah tidak dihukum. Rufi'al qalam an salasatin. Tidak dicatat dosa dari 3 hal. Salah satunya adalah an-naim hatta yastayqid, orang tidur sampai bangun. Maka kalau orang tidur dia mencuri, nggak sadar, bermimpi, itu tidak dosa dia itu. Tidur, tapi tidur beneran, bukan tidur pas pengajian. Itu lain lagi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tidur aja 20 tahun. Tidur itu kan kayak mati itu. Makanya kita ketika bangun subuh kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan sebelumnya mematikan kami. Mati kita berarti kan? Mati kita. 20 tahun mati, 40 tahun bangun. 60 umur kita, 20 tahunnya tidur. Dianggap tidak beramal, ya kan? Kita kan ada orang sambil tidur salat subuh nih, ada. Ada kadang-kadang anak pesantren
capek, letih. Anak pesantren, anak kelas 1 pesantren saya dulu gitu. Habis mendaki gunung, sholat isya, orang sujud, tegak berdiri, rakaat ketiga, dia ketidur, sujud. Berarti ada juga tidur sambil sholat. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tinggallah 40 tahun sisa. Yang 20 tahunnya dibawa tidur tadi kan. 40 tahun ini kapan dia mulai serius beribadah? Kapan? Waktu masih muda berfoya-foya, main sana, main sini, tidak sholat, tidak puasa, tidak itu, tidak mencuri segala macam. Dilantak sama busuk, masuk rumah sakit sebulan, koma 15 hari, baru dia sadar. Taubat, umur 58 pun ke masjid, 60 mati, 2 tahun kiranya. Tapi jadilah, karena ayatnya kan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai mati kecuali beriman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan masih banyak kawan SD-nya yang belum ke masjid lagi mungkin kan? Banyak. Apa orang itu tunggu mati baru ke masjid depan imam? Kasihan kita ya kan? Kasihan karena dia tidak sadar hakikat dunia itu bagaimana. Makanya kata ulama, rahmat Allah sama kita itu dalam kondisi apapun. Rahmat Allah itu kenapa orang kalau dia sudah tua itu lama-lama ada saja uban mulai tumbuh. Waja'akumun nadhir dalam Quran, waja'akumun nadhir, datang peringatan. Peringatan nadhir itu uban, bahwa menandakan kita tidak lama lagi di dunia ini kalau tumbuh uban. Kenapa orang kalau tua sakit-sakitan? Itu rahmat Allah itu. Rahmat Allah bu. Pendengaran dah mulai tidak jelas lagi. Saya dekat rumah tuh ada bapak Pak Haji. Dia kalau kita ngomong sama dia agak kuat-kuat sedikit, teriak-teriak kita semua. Padahal dulu waktu dia masih SMA mana ada kayak gitu dia. Sekarang begitu karena sudah tua, umurnya 74 tahun, masih sehat, cuman telinga yang kurang sehat. Kenapa mata kita dikurangi oleh Allah nikmatnya? Kenapa telinga dikurangi? Kenapa tulang-tulang kita di lututnya kadang menggigil baru sholat sajadah. Hari Jumat aja sholat apa? Baca surat as-sajadah hari Jumat dah menggigil. Karena kita sudah tua. Itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Yang sakit ini, yang sakit itu rahmat Allah. Aslinya begitu. Biar apa? Biar kita tuh tahu bahwa saya ini tidak selalu kuat. Kalau saya kuat terus, saya ini akan kufur sama Allah. Kalau kita sehat terus, kadang-kadang kita ini lupa sama Allah. Tenaga masih kuat, pikiran itu masih kuat. Itu kadang-kadang membuat kita ini berpikir kali sama dunia ini bu. Lalu tiba-tiba datang kematian sama kita. Kita tidak juga sadar. Kan susah. Bagus dibuat sama Allah dia lemah, dibuat sama Allah dia sakit, sehingga dia sadar bahwa dia tidak lama lagi di dunia, sehingga dia harus persiapan, dia harus beribadah. Tapi ada juga orang tua sehat juga dia, berarti Allah lain pula kasih sama dia. Kalau dia sehat selalu dan dia ingat sama Allah, berarti kan tidak ada masalah, tidak perlu ditegur sakit-sakitan, tidak perlu ditegur dia beruban, tidak perlu dia ditegur dengan hal kekurangan pada tubuhnya. Dia udah sadar. Cuman yang Allah kasih sehat, Allah kasih kuat, tapi tidak sadar, itu bahaya. Cuman secara umum kenapa Allah buat orang makin hari itu makin lemah? Ini berkurang, itu berkurang, ini berkurang, itu berkurang. Kalau dulu asal duduk tegak langsung sambil salto bisa dia. Kalau sekarang didirikan dia gigil. Itu satu peringatan, itu rahmat Allah sebenarnya. Kalau dipahami itu rahmat Allah. Biar membuat kita itu ingat sama Allah, bahwa tidak selamanya saya kuat, bahwa saya nampaknya semakin lama makin lemah, menandakan bahwa saya akan masuk alam baru, yaitu alam barzakh. Nah jamaah yang dimuliakan, maka kita pahami bahwa dunia ini bersifat sementara. Itu harus diingat betul. Sementara. Yang namanya sementara itu cuman lewat aja. Makanya dalam hadis Nabi itu, wallahi mad dunya illa karakib istadalla tahta syajarah sumaraha thumma tarakaha. Demi Allah, apalah bagianku terhadap dunia ini? Tidak ada.
Saya di dunia ini ibarat berhenti di bawah satu pohon. Ada pohon, kita berjalan, letih, mencari tempat istirahat. Kalau di kota halte lah gitu ya, berhenti di situ. Minum kita sebentar, duduk kita luruskan kaki, kemudian kita tinggalkan, kita lanjutkan perjalanan. Begitu hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Jadi dengan fitnah dunia, fitnah harta dan fitnah kekayaan ini kita harus sadar bagaimana hakikat keduniaan itu. Dunia ini hakikatnya bagaimana? Tadi kan kita baca surat apa tadi Bu? Al-Hadid ayat surat 57 ayat 20. Kehidupan dunia ini 5. 1 bersenda gurau, bermain-main, laibun. Yang kedua bersenda gurau, lahun. Yang ketiga zinatun, memperhatikan penampilan. Itu umur 25, 20, 30 ke atas. Kemudian tafakhurun, berbangga-bangga prestasi. Anak saya jadi ini, anak saya jadi itu. Apa itu guna semua? Nggak ada guna. Kalau dia pada akhirnya pensiun juga. Kalau dia nggak taat sama Allah, apa gunanya? Tapi kalau dia taat sama Allah, membela agama Allah, bagus. Ujung-ujungnya untuk agama. Kalau nggak ada guna tuh. Lalai dia nanti sama Allah. Kemudian yang terakhir, watakasur, membanyak-banyak, lomba banyak-banyak, tiba-tiba mati. Nah ayat ini Bu, Allah katakan laibun walahun, main-main dan senda gurau. Habis kita main-main di dunia ini, kita akan serius. Serius kita apa? Pas sakaratul maut itu serius tuh Bu, tidak bisa main-main terus. Nanti di alam barzah serius, di alam akhirat serius. Yang namanya main-main itu tidak ada lama-lama deh Bu, ya kan? Misalnya kita main-main sama cucu, nggak lama, sebentar kan? Habis itu bosan lagi kan? Kita serius, ya? Kita bercanda sama kawan sebentar, setengah jam udah bosan. Habis itu kita serius, mulai lagi. Mana kalkulator? Itu kalkulator mana? Mulai lagi yang punya PR diselesaikan. Setrika lah kalau ibu-ibu, bersih-bersih rumah, nyucipin, serius. Sebentar main-main itu cuma bermain-main sebentar. Ya, main kita sama anak, main kita sama cucu itu sebentar. Namanya main-main itu tidak lama. Nanti habis itu serius lagi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dunia main-main. Habis itu kita serius. Kita ini di dunia ini sebentar 60-70 tahun. Dan dalam ayat lain Allah katakan pagi dan sore. Adapun alam barzah lama dan itu serius. Ribuan tahun tidak tahu kita. Di alam mahsyar, di padang mahsyar 50.000 tahun, serius. Nanti ketika kita masuk alam akhirat, serius. Di surga atau dunia. Kalau di surga mungkin terserah lah. Matastahi anfusukum, apa yang diinginkannya lakukan. Ya kan? Allah katakan dalam Quran tentang orang yang masuk surga itu, Allah katakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, bukan patung, bukan jin, bukan hantu, bukan dukun. Tsumma istaqamu, lalu istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika sebelum mereka meninggal Allah akan utus itu malaikat. Lalu menghibur, alla takhafu wa la tahzanu, jangan sedih, jangan takut. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dikabarkan kepadanya surga yang sudah dijanjikan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat setelahnya itu dibacakan oleh Allah, disebut oleh wa matastahi anfusukum. Di surga nanti apa yang diinginkan bisa saja. Mau ini, mau itu, Allah akan berikan, tergantung apa keinginannya. Tapi tentunya kan masing-masing surga kan nanti kualitasnya beda-beda. Ya kan? Surga Firdaus tentu beda sama surga Aden, tidak sama. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ayat ini mengingatkan bahwa hakikat kehidupan dunia, surat Al-Kahfi ayat 45, kehidupan dunia itu seperti air. Ada dua pendapat ulama tadi. Satu, yang namanya air tidak ada stabil. Kadang senang, kadang dia bagus jernih, kadang dia bersih, tapi kadang dia air comberan pula kadang-kadangnya. Gatal-gatal kita diwanya. Kemudian yang kedua, memahami bahwa kehidupan dunia seperti air yang diturunkan dari langit, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hidup ini seperti itu pula. Kita tanam tumbuhan,
Lalu tumbuhan tadi tumbuh indah, hijau, harum, lama-lama dia layu. Setelah layu dia pun diterbangkan oleh angin, habis semua. Begitulah di dunia ini. Kita cari uang sebanyaknya, kita bangun rumah, kita pun mati, rumah itu tinggal. Ya kan? Habis itu anak-anak tidak paham agama, ribut mereka, ribut membagi harta. Amal mereka tidak cukup, amal kita pas-pasan. Lalu kita menanggung anak-anak yang gak soleh sama Allah, cuma memikirkan harta seperti Korun. Lalu kita masuk kubur, mereka ribut rame-rame karena harta yang banyak tadi. Mereka tidak taat sama Allah, musuh-musuhan, mengambil harta satu dengan yang lain, tidak dibagi sesuai faraid. Kita pun dapat dosa pula di kuburan tadi, transfer dosa. Makanya ibu-ibu pastikan sebelum mati anaknya soleh lah ya. Jangan kaya dulu lah, soleh dulu. Kalau dia soleh kaya alhamdulillah. Tapi kalau tidak pun kaya dia, yang penting soleh dia alhamdulillah. Ya, karena doanya tuh Nabi Ibrahim tuh Rabbi habli minas solihin. Ya Allah beri aku anak yang soleh, beri aku anak yang soleh. Tidak ada beri aku anak yang kaya, beri aku anak yang kaya, banyak piti, banyak uang segala macam. Apa guna anak sekolah? Mesti cari kaya kan semua itu. Anak sekolah sampai sana ke sini, ujung-ujungnya kan duit yang dicarinya. Ya kan Pak, ya kan Bu, kan duit tuh kan. Pulang kuliah, tamat wisuda, celana pendek juga masih tidak, subuh tidak, sholat zuhur tidak. Bapak ibunya ke masjid, anaknya tidak. Ih bahaya itu. Yang lebih bahaya lagi anak bapak tidak ke masjid, lebih bahaya lagi itu. Jadi kadang-kadang miris kita. Anaknya sekolah ke Amerika, ke Eropa, ke Barat sana. Bapak ibunya Pak Haji, Bu Haji, tapi dia gak khawatir anaknya sholat subuh benda. Itu anaknya itu kan menghabiskan umur di Amerika itu kan untuk ujung-ujungnya kan uang itu kan. Untuk uang itu, ujung-ujungnya uang. Kalau dia soleh, uangnya banyak bagus. Tapi kalau dia uangnya banyak gak soleh bahaya, petaka itu. Cuman kita gak sadar. Dengan pengajian ini kita sadar. Makanya doa Nabi Ibrahim itu anak yang soleh yang diminta. Rabbi habli minas solihin. Tidak ada yang lain. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta orang bertakwa, jadi orang bertakwa. Ya kan? Begitu selalu doa-doanya. Nah, cuman itulah. Kadang-kadang kita ini nggak tahu hakikat dunia, sehingga anak dididik yang penting uangnya banyak, bukan yang penting amalnya banyak, tapi uangnya banyak. Tapi banyak juga orang bapak ibu, dia soleh, uangnya banyak juga. Terus sahabat Abdurrahman bin Auf itu kalau nggak salah kekayaannya 800 triliun itu, kalau nggak salah. Jadi kaya, dia selalu ke masjid, dia selalu baca Al-Quran, dia tokonya banyak. Dijamin 10 orang yang masuk surga, 10 orang masuk surga, 80 triliun, 800 triliun kekayaannya. Ketika dia meninggal, itu emasnya berserak-serak, itu dibagikan ke ahli warisnya, itu dikapak-kapak emas itu, sehingga yang mengapak itu tangannya luka kena emas. Tapi dia ke masjid, soleh, dia tahu dunia ini sebentar, titipan nih sama Allah. Jangan sampai dia terlupakan akan kehidupan yang abadi, yaitu alam akhirat. Tapi alam akhirat yang tidak ada nomor ujungnya itu, intinya dunia yang 60 tahun ini. Itu pula yang Masya Allah. Makanya kan dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah akhirat dengan apa yang sudah Allah berikan kepada anda. Walatan sana sibaka minad dunia, tapi jangan lupakan juga bagianmu terhadap dunia. Kita juga butuh rumah, kita juga butuh makan. Cuman jangan berlebihan, karena kehidupan dunia seperti air. Kalau tidak secukupnya kita ambil, berlebih-lebihan kita, air itu kalau banjir diterjangnya semua. Apalagi kalau tsunami, ya kan? Tsunami yang 15 meter di Aceh itu kan air itu. Jadi orang kalau terlampau banyak mengambil dunia di luar kebutuhan dia terjang sama tsunami itu, lupa dia sama Allah, menyesal, mati dia terakhir. Nah, Bapak Ibu, itu satu ya. Solusi fitnah, menghadapi fitnah harta dan kekayaan adalah mengetahui hakikat kehidupan dunia dan mempersiapkan bekal amal untuk kehidupan akhirat.
Setelah kita sadar dunia ini begini, seperti sayur hijau dia habis busuk, itulah dunia. Kalau tidak harta yang busuk, kita yang busuk kan gitu. Hartanya masih tetap banyak, dia yang makin tua. Atau dia belum lagi tua, dia udah bangkrut duluan. Begitu-begitu dia. Nah, coba perhatikan Bu, setelah tadi dikasih solusinya kan, pahami hakikat dunia, lalu mempersiapkan amal soleh. Ayat 45, ayat 46 berarti dia 46. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Al-Kahfi ayat 46. Tadi kan 45. Kehidupan dunia seperti air yang turun dari langit. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala dipahamkan kita bahwa kehidupan dunia itu begitu dipahami. Maka setelah kita memahami hakikat dunia, lalu kita mempersiapkan apa yang dipersiapkan. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika. Akan tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, Tuhanmu, thawaban wa khairun amala, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Semua orang kan punya harapan. Harapan kita nih apa nih? Punya mobil mewah. Harapan kita nih apa? Anak-anak itu sehat-sehat semua. Harapan kita punya rumah yang besar. Tapi itu semua Bu, masih kategori dunia. Allah kasih kita satu pemikiran. Kita dikasih oleh Allah satu ide. Apa idenya? Bahwa harapan yang terbaik itu adalah wal baqiyatus sholihah. Baqiyatus sholihah, amalan-amalan yang kekal lagi soleh, itu yang paling baik. Amal soleh berarti ha. Makanya di situ kan Nabi bilang yutba'ul maita salah satu, yang mengikuti mayat ke kuburan 3. Bapak, ibu, siapapun mati dibawa ke kuburan, yang mengantarkan 3 ahluhu, keluarga, anak, cucu, suami, istri, mengantarkan. Tapi mereka tidak setia itu, tidak ada setia, tidak ada cerita sehidup semati, pret, tidak ada kayak gitu. Sehidup semati itu tidak ada gitu, bohong. Udah mati yang duluan, mana mau dia di kuburan dulu lama-lama, 2 jam paling lama nangis-nangis, pulang deh ke rumah, lapar deh, ngantuk, tidur deh, udah capek menangis ya tadi siang. Tidak ada istilah hidup sehidup semati itu, tidak ada. Sehidup ya sehidup aja, mati ya mati. Karena yang mengikuti mayat ke kuburan itu 3 keluarga. Kemudian harta pun tidaklah banyak-banyak. Paling-paling kain kafan aja. Kalaupun dia punya mobil Pajero, kalau pakai mobil yang antarkan dia pun ambulan second, mana ada baru. Ambulan second. Habis itu buganti orang itu. Tadi pagi ini, yang siang ini pula, habis itu bapak ini lagi habis itu. Habis itu pulang 2 nih, harta pulang, keluarga pulang. Ya pokoknya tinggal 1 amalnya. Itu tuh sudah diingatkan, tapi kita tidak paham juga, tidak masuk juga. Gimana mau masuk? Kita nggak pernah pengajian, tidak pernah dengar ayat Allah, tidak pernah mendengar hadis Nabi. Nabi itu diutus bukan hanya untuk kebaikan dunia. Kalau kebaikan dunia, dulu di zamannya Nabi mengirim surat ke Romawi, ke Persia, mengingatkan mereka bahwa ada kehidupan akhirat setelah mati. Bukan hanya dunia. Kalau cuma dunia, negara Romawi, Persia waktu itu mereka sudah lebih maju daripada kaum muslimin. Awal-awal mereka sudah bisa ini untuk air begini, untuk pengairan air, untuk transportasi, kan udah jalan. Kalau cuma baik-baik saja, tidak iman, untuk apa Allah mengutus Nabi? Nabi itu mengingatkan bahwa ada kehidupan setelah mati. Itu yang paling nomor 1 itu, akhiratnya itu. Kalau dunia ini, bahkan banyak perkara dunia tidak boleh ikut-ikutan Nabi kan. Cara nanam cabai, terserah kalian. Mau pakai pupuk ini, pupuk itu, tidak pernah dibahas-bahas. Mau menggulai, ya
Yang orang Minang dia kelebihannya rendah, yang kami orang Arab nggak ada begitu. Selama penting makan tak mati selesai. Tapi yang sama Nabi itu Bapak Ibu betul-betul diingatkan kehidupan setelah hidup ini ada gitu. Itu yang nomor satu diingatkan. Jadi jangan sampai kita ini berpikir putus gitu. Makanya kita ini kan kayak orang berpikir putus. Dicari sebanyak-banyaknya, tidak pernah ingat dosa, kewajiban tidak pernah dilakukan, yang haram tidak pernah ditinggalkan, ditabrak aja semua, mati dia. Ini menandakan dia ini nggak paham ini. Tapi dia Islam karena kakeknya Islam, itu pula senang, syukur juga dia, selamat juga dikit kan. Meskipun orang begini nih, orang yang nggak berpendidikan ini, bodoh dia nih, nggak sadar dia mati nanti. Dan dia akan dibangkitkan, tidak sadar dia berarti kan, tidak tahu, dia tidak belajar dia nih. Anak TK yang tahu dia tidak tahu, berarti memang dia bodoh sekali nih. Jadi orang bodoh itu bukan orang yang nggak tahu dunia, orang bodoh itu orang yang nggak pernah evaluasi diri dan beramal sebelum mati. Itu orang bodoh dalam hadis Nabi itu. Al-ajizu man ittaba hawahu wa tamana 'ala Allah. Al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang cerdas evaluasi dan beramal sebelum mati. Orang bodoh ikuti hawa nafsu, berangan-angan masuk surga. Bodoh itu namanya. Jadi jangan sampai anak kita ini sekolah tinggi-tinggi Bu ya, tapi dalam hadis Nabi dia orang bodoh, goblok, apa lagi bahasanya Musa. Nah ini jangan sampai bodoh dia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi tadi, 3 yang mengantarkan ke kuburan: harta, keluarga, amal. 2 pulang, 1 yang tinggal, amal. Tapi kita ini Bu, kalau masih hidup begini ya, yang kita ingat tuh 2 pula, cuma anak, keluarga, sama harta kan. Amal enggak. Nanti kalau sudah mati, amal itu yang setia sama kita. Keluarga, harta, pulang. Di dunia kita remehkan yang 1 itu, sangat kita cintai yang 2 itu. Tapi yang 2 ini gak setia sama kita. Udah tahu kayak gitu, diulang gak lagi. Kalau dia masih hidup. Kalau sudah mati, nanti Bapak Ibu kalau sudah mati mesti pengen perhatian betul sama amal. Tapi tidak bisa, karena udah mati. Nah, makanya mumpung belum mati, sadarilah bahwa amal nomor 1. Tidak ada yang lain. Jemaah yang dimuliakan, sehingga kita paham bahwa harta yang Allah titipkan ke kita, kekayaan dititipkan itu, kita ingat bahwa kehidupan dunia itu akan habis. Kemudian yang kedua, bahwa yang paling terbaik adalah wal baqiyatus sholihah, yaitu amal soleh. Nah, jadi kalau udah begini pemahaman kita terhadap dunia ini dan terhadap kehidupan setelah mati, maka kita enak Bapak Ibu, sehingga kita tidak terperdaya dengan harta yang banyak. Kalau memang banyak harta kita, dan kita tidak merasa sedih kalau harta kita tidak banyak. Nanti hisab kan banyak juga jadinya kan. Kalau uang banyak kali nanti hisabnya kan banyak akhirnya kan, susah. Jadi kalau banyak kita tidak merasa bangga, kalau sedikit kita tidak merasa sedih, secukupnya. Karena orang kaya pun Bu, tidak mungkin pula sekali pakai baju 100 setel, kan tidak ada. Paling-paling kuat 3 setel, itu pun dah susah dia bernapas. Paling-paling 3 setel. Apanya 1, bajunya 1, jaketnya 1, dah. Uang saya 2 triliun, 100 setel, orang gila itu namanya. Yang orang miskin dibilangnya begitu juga bajunya. Makan pun begitu juga. Kaya sekali makan 10 nasi bungkus, mana dah? Sekali 1 simpang raya udah capek deh. Bahkan yang lebih ngeri orang kaya kadang uangnya banyak nggak boleh makan macam-macam dia tuh. Kita yang hidup secukup-cukupnya ini, asal Idul Adha masuk semua, tulang-tulang tuh masuk ada. Ini masuk itu ada itu pantang-pantang tuh. Kalau gratisnya apa ada pantang. Semua ya. Orang kaya punya semua, mau dibelinya serumah makan tuh bisa. Ujung-ujungnya dimakan, enggak makan apa-apa. Nah, boleh aja dokter Ustaz. Makan nasi cuma timbang-timbang lo sana. Nasi berapa on? Abeko saya jual lo Ustaz. Yang kau enggak bisa kok Pak. Enggak, ambo salah makan endaknya. Deh, buat le apa lah itu. Sakit, amalan enggak lo banyak. Di hari kiamat hisab banyak. Ibu jadi aja. Pak bangunlah pesantren sana mah.
bangun pesantren, bangun masjid, ajak anak yatim, undang ustaz pengajian. Apa lagi? Balik karpet masjid, bantu orang-orang yang mau masuk pesantren tidak ada biaya. Itulah paling tidak lagi Pak. Karena dari fisik apa nak mendukung lagi supaya tahajud. Tak bisa lagi sholat subuh, tak kuat lagi dia, mendingin badannya. Ibawa kadang lain. Tapi kalau dah begitu, tapi tak sadar juga, oh ngeri. Janganlah dijauh-jauhkan Allah lah kita dari itu ya Bu ya. Mudah-mudahan kita selalu sadar bahwa hidup di dunia ini begitu. Allahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.